نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita, yaitu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati kita dengan meyakini bahwasanya semua nikmat ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan anggota badan kita, yaitu dengan mengamalkan, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan dan menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, di pekan lalu kita sudah bahas bahwasanya akidah itu sangat penting. Akidah itu sangat penting sekali. Bahkan Rasulullah SAW ketika memerintahkan para sahabat untuk berdakwah, mereka disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menegakkan akidah. Maka di sini ada sebuah ungkapan, sebanyak apapun kita beribadah, jika berbuat syirik maka akan masuk neraka, bahkan bisa kekal di neraka walaupun ibadah kita banyak. Dan sebesar apapun dosa kita, jika kita bertauhid kepada Allah, maka bisa saja masuk surga. Ya. Mana dalil dan buktinya? Dalil yang pertama yang menjelaskan bahwasanya sebanyak apapun ibadah kita, kalau tidak ikhlas, ya, namun kita tidak bertauhid kepada Allah, kita akan masuk neraka. Sebagaimana kisah, ya, tentang 3 orang yang disebut dalam riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamati yanzilu ila ibadi liyuqdi bainahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika datang dari hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala mereka akan, ya, turun kepada hambanya pada hari kiamat untuk memberikan keputusan di antara mereka, untuk, ya, memberikan keputusan kepada mereka, menghisap para hambanya. Wa kullu ummatin jasiyatun, maka setiap umat dalam kondisi berlutut, ya, berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa awwalu man yad'u bihi rajulun jama'al Qur'an, maka yang pertama kali dihisab adalah orang yang memiliki hafalan Al-Qur'an yang banyak, orang yang memiliki kemampuan dalam menghafal dan mengajarkan Al-Qur'an Karim. Wa rajulun qutila fi sabilillah, dan orang laki-laki yang meninggal di jalan Allah, orang yang laki-laki yang berjihad di jalan Allah. Wa rajulun katsirul mal, dan yang ketiga seorang laki-laki yang banyak hartanya, yaitu hartanya dia sangat kaya raya. Fayaqulullahu lil qari, maka Allah akan berfirman, bertanya kepada orang yang pandai menghafalkan Al-Qur'an, alam muallimuka ma anzaltu ala rasuli, ya, wahai kamu orang yang pandai membaca Al-Qur'an, kuajarkan kepadamu apa yang telah saya turunkan kepada Rasulku. Ya, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu Al-Qur'an yang telah aku turunkan kepada Rasulku? Qala bala ya Rabb, maka ahlul Qur'an akan berkata, iya ya Allah, engkau telah mengajarkan kepadaku
Al-Quran. Famadha amilat fima ulimta. Maka famadha amilat fima ulimta. Apa yang kamu amalkan ketika aku sudah mengajarkan Al-Quran kepadamu? Ya. Kuntu aqumu bihi anna al-laili wa anna an-nahar fa yaqulullahu kadzabta. Maka kata orang yang menghafalkan ini, saya siang malam menghafalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ya, siang malam pagi sore senantiasa menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, tujuannya agar mendapatkan ridhomu ya Allah. Maka apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Kamu bohong. Fataqul lahul malaikatu kadzabta, maka malaikat yang menyaksikan juga berkata, kamu bohong. Yaqulullahu ta'ala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang ini, bala aratta ayyuqala inna fulanan qari. Ya, kamu berbohong. Bukankah kamu dahulu di dunia menghafalkan Al-Quran supaya dipanggil yaitu orang hafid, orang yang hafid, orang yang supaya kamu mendapatkan gelar al-hafid, supaya kamu mendapatkan gelar yaitu orang yang pandai membaca Al-Quran. Wa qad qila dzalika, dan semua orang sudah memuji dirimu. Waktu tiap sahibil mal, maka kemudian didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang kaya raya. Fayaqulullahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, alam ausi alaika hatta lam ad'aka tahtaju ila ahadin. Wahai orang kaya raya, bukankah ya aku sudah berikan kepada kamu yaitu harta yang melimpah, harta yang banyak, hingga kamu tidak butuh kepada siapapun. Kamu tidak perlu minta-minta, harta kamu kaya, bahkan kamu bisa bersedekah. Qala bala, maka orang yang kaya raya ini berkata, betul ya Allah. Qala famadza amilta fima ataituka, maka harta yang aku berikan kepada kamu gunakan untuk apa? Qala usalli rahmi wa tasaddaqu. Ya Allah, harta yang kau berikan kepadaku aku gunakan untuk menyambung silaturahmi, yaitu dibagi-bagikan kepada keluarga besarnya. Kemudian digunakan untuk bersedekah, digunakan untuk membangun masjid, membangun pesantren. Ya, dengan tujuan apa? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulullahu lahu kadzabta, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu pendusta, kamu bohong. Wa taqulu lahul malaikah, malaikat pun berkata, bal aratta ayyuqalu bal kadzabta. Maka malaikat pun berkata, kamu bohong. Ya, bala aratta ayyuqala fulanun jawadun faqad qila dzalika. Bukankah kamu bersedekah, kamu undang fakir miskin, kamu memberikan harta yang melimpah kepada orang-orang, membangun masjid, membangun pesantren? Bukankah kamu supaya dipuji sebagai orang yang dermawan, dan kamu pun sudah mendapatkan gelar yaitu orang yang dermawan. Kemudian yang ketiga, didatangkanlah kepadanya orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid. Maka Allah berfirman, "Madza qultilta?" Kenapa kamu meninggal dunia? Ya. Fa yaqulu umirtu bil jihadi fisabilika faqataltu hatta qutiltu. Maka orang ini berkata, "Ya Allah, aku pergi berjihad. Aku membela agama kamu sampai aku terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan ridhomu." Maka Allah pun berkata, kadzabta, kamu tukang bohong. Wa taqulul malaika kadzabta, malaikat pun berkata, kamu bohong. Wa yaqulullah bal aratta ayyuqala fulanun jari faqad qila dzalika. Maka Allah mengatakan, kamu bohong. Kamu di dunia berjihad, kamu berperang melawan orang-orang kafir yang membela agama Allah, tujuan kamu supaya kamu dikatakan pahlawan, kamu dikatakan pemberani. Dan kamu sudah mendapatkan gelar itu. Kamu sudah disebut pemberani, kamu sudah disebut pahlawan. Summa zaraba Rasulullah sallam ala rukbai faqala. Kemudian Rasulullah sallam menepuk-nepuk ya lututnya, pahanya. Faqala ya Abu Hurairah, ulaika thalathu awwalu khuliqallahu awwalu khalqillahi tusa'aru bihi an-naru yaumil qiyamah. Wahai Abu Hurairah, kata Rasulullah, 3 orang inilah yang mereka ya makhluk Allah, manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang akan pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahanam pada hari kiamat nanti.
Lihat kaum muslimin rahimakumullah, 3 orang ini pahalanya sangat banyak, ibadahnya sangat luar biasa. Ya, orang sedekah, orang hafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an itu butuh waktu lama. Ya, bertahun-tahun menghafalkan di pondok. Bahkan menjaga hafal Al-Qur'an itu tidak mudah. Ya, berjihad di jalan Allah, berperang. Ya, itu tidak mudah, tidak semua orang berani. Namun lihat, karena mereka tidak mentauhidkan Allah, niatnya ibadah itu bukan karena Allah, ya, karena akidahnya yang rusak, malah justru amal ibadah tadi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat. Sebagaimana kemarin kita sudah sampaikan dalam sebuah ayat, ya, wa qadimna ila ma amilu, dan kami ketengahkan kepada mereka amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Ya. Faj'alnahu haba'an mansura. Namun kami jadikan amalan-amalan mereka seperti kapas yang berterbangan. Dalam surat Al-Furqan ayat 23. Maka disinilah pentingnya akidah. Ya, disinilah pentingnya untuk mentauhidkan Allah. Padahal mereka beribadah, namun karena niatnya riya supaya dipuji orang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka 3 orang yang amal ibadahnya sangat luar biasa ini masuk neraka. Maka sebesar apapun ibadah kita, kalau mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah, maka akan mengantarkan ke dalam neraka. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 103 104, "Qul hal nunabbiukum bi akhsarina a'mala." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang rugi kehidupan di dunianya, amal pahalanya sia-sia belaka. Alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, di mana orang ini, ya, sia-sia usahanya. Di amalannya banyak, di dunia dia ibadahnya banyak, namun sia-sia usahanya. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal mereka dahulu di dunia mengira pahalanya sudah banyak, ibadahnya sudah cukup untuk mengantarkan dia ke surga. Namun mereka adalah akhsarina a'mala, orang yang rugi amal ibadahnya. Ya, ini kenapa terjadi? Karena sekali lagi mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tadi ada ungkapan, sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertauhid kepada Allah, bisa saja kita masuk surga. Ya, walaupun kita banyak melakukan maksiat, namun kalau tauhid kita benar, kita menjalankan ibadah kepada Allah, taubat kepada Allah, maka kita bisa masuk surga. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, yusahu bi rajulin min ummati yaumil qiyamah ala rusul khalaik. Ada seorang dari umatku, ya, dia akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia semuanya. Dia dipanggil di hadapan manusia. Kemudian lahu tis'atu wa tis'una sajalatin kullu sijrin maddal basar, dan dia memiliki 99 catatan amal. Di mana catatan amal itu satu lembarnya, satu kartunya itu sejauh mata memandang. Artinya semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh Allah. Makanya nanti di hadapan kepada kita catatan amal ini, dan ditunjukkan kepadanya ada 99 catatan amal. Satu catatan amal itu sejauh mata memandang, saking banyaknya amal perbuatan yang dia lakukan di dunia. Summa yaqulullahu azza wa jalla hal tunkiru min hadza syan? Apakah ini catatan amal kamu? Ya, apakah kamu mengingkari ini bukan catatan amal kamu? Maka telah diteliti oleh orang ini, benar ya Allah, ini semuanya adalah catatan amalku. Ya. Allah, kenapa Allah bertanya? Supaya sebagai saksi bahwasanya Allah itu adil. Allah enggak mendolimi siapapun. Apa yang tidak dia perbuat, Allah enggak akan catat. Ya. Apa yang dia tidak perbuat enggak mungkin tidak akan mungkin Allah catat. Makanya semuanya dicatat. Yang dia perbuat semuanya dicatat, enggak mungkin yang terlewatkan. Semuanya diteliti oleh laki-laki ini, benar ya Allah, ini adalah amalanku. Ya, nam, bala ya Allah. Ya. Fayaqulu la ya Rabb, fayaqulu adzalamuka kitabatil hafiduna. Benar ya Allah, ini catatan amalku. Dan Allah bertanya, apakah malaikat yang mencatat amalan kamu ini berbuat zalim, yaitu mengurangi amal pahalamu dan menambahkan dosa-dosamu, artinya tidak kamu lakukan ditulis dan apa yang kamu lakukan tidak ditulis? Ya, apakah malaikat berbuat zalim kepadamu? Ya, summa yaqulu laka udrun alaka hasanatun.
Maka orang ini mengatakan, tidak ya Allah. Kemudian Allah bertanya, alaka hasanatun, apakah kamu punya uzur? Apakah kamu punya amal ibadah yang banyak? Fayuhabur rajulu fayaqulu la. Maka laki-laki ini mengatakan setelah dia teliti, 99 catatan amal itu lebih banyak keburukannya. Lebih banyak dosa-dosa yang dia lakukan ternyata. Ya. Lebih banyak dosa-dosa yang dia lakukan. Fayaqulu bala innalaka indana hasanat. Ya, namun Allah katakan, tapi kamu punya kebaikan. Ya, kamu punya kebaikan. Orang ini di catatan amal tadi banyak dosanya, banyak maksiatnya. Ya, dibandingkan pahalanya. Namun ternyata Allah katakan kamu punya satu kebaikan. Ya, satu kartu. Ya, satu kartu, satu catatan amal. Fatuhraju lahu bitaqatin fiha. Ya. Wa innahu la tudlamu 'alaika al-yauma fatuhraju lahu bitaqatan fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka pada hari ini kata Allah, kamu enggak akan dizalimi. Ya. Kalau kamu bisa masuk surga, kamu akan masuk surga. Kalau kamu masuk neraka, kamu masuk neraka. Maka Allah keluarkan satu kartu, satu tulisan catatan amal yang isinya adalah kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fa yaqulu ya rabb ma hadhil bitaqah ma hadh sajalat. Ya Allah, apa ini kartu ini dengan 99 kartu yang lebih banyak dosa dibandingkan pahalanya, dan ini satu kartu yang berisi dengan tauhid. Ya. Fa yaqulu innaka la tudlam. Lihat saja, hari ini kamu enggak akan dizalimi. Fa tudau as-sajalat fi kifatin wal bitaqatu kifatin fa qasati sajalatu wa tuqallibul bitaqah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimbang satu kartu di dalam satu timbangan, 99 kartu di timbangan yang lain. Ternyata satu kartu yang berisi tauhid tadi lebih berat. Ya, sehingga berat yang tauhidnya dibandingkan maksiatnya. Sehingga apa? Dia diampuni dosanya dan masuk surga. Ya, dia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah nomor 4300, Imam Tirmidzi nomor 2639, Imam Ahmad, ya. Dan hadis ini sahih. Kalau saya mau lihat bandingan hadis pertama dengan hadis yang kedua. Hadis pertama, orang yang beribadah namun dia syirik. Ya, ibadahnya didasari dengan syirik sehingga dia masuk neraka. Orang yang kedua, dia banyak maksiat, namun dia memiliki tauhid yang kuat. Ya, dia memiliki tauhid yang kuat sehingga ketika ditimbang antara tauhidnya dengan maksiatnya, lebih banyak tauhid, lebih besar tauhidnya, sehingga orang ini masuk surga. Ya, makanya kemarin sudah sampaikan ada 4 kondisi orang hidup di dunia. Yang pertama, orang yang tanpa hisab. Ini orang yang tauhidnya kuat, yang mereka ibadahnya luar biasa, ya, tidak pernah melakukan kesyirikan, itu masuk surga tanpa hisab. Nanti kita akan bacakan insyaallah satu saat hadisnya. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang dihisab terlebih dahulu, termasuk orang yang dihisab. Dia dihisab, ya, yang 3 tadi, orang hafal Al-Qur'an, orang kaya raya, dan juga orang yang mati di jalan Allah, serta orang ini dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada yang dihisab, dia punya kesalahan, punya dosa, namun tauhidnya kuat, dia masuk surga seperti orang ini. Ya, hadis ini terkenal di kalangan ulama, hadis bitaqah, hadis catatan amal. Kemudian yang ketiga, ada orang yang dihisab, dia masuk neraka dahulu. Ya, dia ternyata tauhidnya ada yang kurang. Ya, seperti orang tadi, 3 orang ini surga terlebih dahulu, dihisab di neraka, kemudian dicuci dosa-dosanya, dimasukkan ke neraka, dan dia bisa masuk surga. Ya, di neraka berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun. Dan orang yang terakhir yang masuk surga, itu orang yang memiliki keimanan dalam hatinya seperti biji sawi. Ya, namanya jahannamin. Jahannamin itu orang-orang yang Allah angkat di neraka jahanam, dia masih punya iman, tapi dosanya banyak. Ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mukanya hancur, hitam legam, wajahnya hancur, semuanya hancur. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk mengambil orang ini. Yang diambil, kemudian hadisnya nanti kita bacakan, ya, dimasukkan dalam sungai kehidupan, dibersihkan dia. Kemudian tampak bersih lagi, tampak ya bagus lagi, ganteng lagi, kemudian ditaruh di emperan surga. Ya, ditaruh di emperan surga. Kalau apa kamu ingin masuk surga? Ya, orang ini bilang, cukup ya Allah, saya di empernya saja. Karena disiksa lebih, disiksa habis-habisan. Ya, disiksa dengan siksanya sangat pedih. Di emperan surga jadi dia sudah bahagia. Yakin kamu ingin masuk? Coba tengok sedikit. Dia masuk, menengok sedikit. Ya Allah, ingin masuk surga. Ya, akhirnya dia masuk ke surga, dan orang ini mendapatkan seluas langit dan bumi dan seisinya. Lihat, orang yang terakhir masuk surga itu masih mendapatkan bala dari Allah seluas bumi dan langit dan seisinya. Subhanallah. Ya, ini insyaallah nanti suatu saat kita carikan, kita bacakan. Kemudian kalau sendiri ada yang terakhir, orang yang dihisab, dia masuk neraka dan kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena melakukan kesyirikan, syirkul akbar. Dia melakukan syirkul akbar. Maka kalau sendiri rahmatullah, penting kita di sini untuk belajar apa itu syirik. Ya, nanti kita akan jelaskan. Nah, kita masuk pembahasan berikutnya yaitu tentang definisi syirik. Kenapa kita belajar? Kemarin kita belajar tauhid, akidah, kita akan belajar syirik. Sebagaimana kaidah para ulama, aratu syarra wal syarri, ya, wa in tawqiyan. Wa man lam yariful khaira syarri wa waqafi. Aku belajar tentang keburukan, tujuannya bukan untuk melakukan keburukan, bukan berbuat syirik. Aku belajar tentang bagaimana mencuri, bukan untuk mencuri. Aku belajar bagaimana menjadi hacker, bukan untuk hacker, tapi untuk menjauhi hal tersebut. Ya, wa man lam yariful khaira syarri wa waqafi. Siapa yang tidak tahu antara kebaikan dan keburukan, mana yang baik, mana yang buruk, dia tidak tahu, tidak bisa membedakan, bahwa waqafi, maka dia akan terjatuh dalam keburukan. Makanya kita di sini belajar tauhid, belajar akidah, tujuannya ya agar kita bisa mengamalkan, dan kita belajar syirik, tujuannya agar kita bisa menjauhi. Syirik itu berasal dari bahasa Arab, itu dari kata yusyriku isyrakan. Yang artinya persekutuan yang terdiri dari 2 atau lebih jadi disebut sekutu. Ya, jadi artinya menjadikan 2 hal yang sama dalam
satu perkara. Jadi membuat sekutu, membuat dua hal yang sama saja dan samaan. Menurut istilah syar'i adalah menurut segi bahasa. Menurut istilah syar'i syirik ada anta ja'alul lillahi dan ya, itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan atau sekutu. Jadi menyamakan Allah dengan yang lainnya. Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara-perkara yang itu memiliki khususan bagi Allah, memiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam menciptakan langit dan bumi. Ya, ada orang mengatakan oh yang menciptakan langit dan bumi ini Allah, dan juga ada wali. Ya, wali kutub juga menciptakan langit dan bumi. Ini makanya jatuh dalam kesyirikan. Ya, dalam hal rububiyah. Kemudian uluhiyahnya, di mana ibadah itu hendaknya diberikan kepada Allah, namun dia beribadah kepada Allah sesekali dia menyembah selain Allah. Ini juga perbuatan syirik, ya, dan juga dalam asma wa sifat. Kaum muslimin rahimakumullah, ini yang disebut dengan syirik. Kenapa syirik itu sangat berbahaya? Ya, yang pertama adalah dosa syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia meninggal dalam keadaan bersyirik dan dia belum bertaubat. Jadi dia salatnya rajin, namun dia pernah menyembah pohon keramat dan dia enggak bertaubat dari bid'ah ini. Bahkan mungkin setiap satu Muharram dia menyembah pohon keramat atau menyembah senjata atau pusaka nenek leluhur dia sembah di bulan Muharram, ya, satu Muharram atau satu Muharram misalkan dia sembah. Tapi ibadahnya kepada Allah dia jalan terus dan dia meninggal. Maka orang seperti ini dia akan masuk neraka bahkan kekal di dalamnya. Ya, di mana dalilnya? Dalilnya surat An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah akan ampuni dosa syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Makanya tadi orang yang tidak melakukan kesyirikan dia bermaksiat. Hadis di tokoh tadi, orang ini dia tidak melakukan kesyirikan namun dia bermaksiat. Dan itulah manusia. Ya, setiap kita pasti melakukan salah dan dosa, pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena orang ini tadi tidak melakukan kesyirikan, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan Allah masukkan ke dalam surga karena tauhidnya kuat. Wa may yusyrik billahi faqad jara isman 'azima. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar yang menyebabkan dia kekal di neraka. Ya, maka kaum muslimin rahimakumullah, penting bagi kita menjauhi perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, syirkul akbar itu menghapus pahala ibadah. Ini tanpa sadar, tanpa orang ketahui, karena dia melakukan syirik, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya sia-sia. Ya, ibadah yang banyak yang dia lakukan sia-sia. Ya, jangankan kita, Nabi Muhammad saja kalau melakukan kesyirikan akan dicabut pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Surat Al-An'am ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka, ya, umat Islam melakukan perbuatan syirik, la habita anhum, sungguh ya akan lenyaplah dari mereka maka ya'malun, amal ibadah yang telah mereka kerjakan. Jadi sia-sia saja ibadah yang dilakukan orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang menyembah kuburan, yang menyembah pohon keramat, yang menyembah keris, yang menyembah batu, itu semuanya sia-sia. Orang yang mencari pesugihan, ya, orang yang melakukan zina di Gunung Kemukus dalam rangka untuk mencari kekayaan, itu ada videonya dari yang mereka bahkan orang Eropa, yang Barat, masuk di CNN, ya. Itu direkam, ya, sholat dulu, sholat mereka melakukan sholat biasa, doa-doa juga. Habis itu baru melakukan syirik, itu zina supaya ada kekayaan di situ. Waliyadzubillah. Ya, di Gunung Kemukus. Jadi berita internasional, ya, di Jawa Tengah. Waliyadzubillah. Orang yang seperti ini melakukan kesyirikan, meminta rizki bukan kepada Allah, walaupun dia sholat tadi sebelumnya, itu apa? La habitu anhum ma kanu ya'malun. Sungguh akan dihapuskan pahala ibadahnya. Sia-sia belaka. Iya, nah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pelaku syirik masuk neraka dan diharamkan untuk masuk surga. Jadi orang yang melakukan syirkul akbar, dia kekal di neraka. Dia tidak akan bisa masuk surga selama-lamanya. Walaupun sholatnya tadi saya bilang tidak pernah ditinggalkan. Puasanya rutin tiap bulan dia jalankan, tiap tahun dia jalankan. Puasa sunnah dia jalankan. Ya, zakat, sedekah tidak terhitung banyaknya. Ya. Namun ketika zakat, ketika sedekah ngundang wartawan supaya direkam, masuk TV. Ternyata ketika desak-desakan ada yang meninggal dunia, ya kan? Lihat orang yang melakukan suatu niat bukan karena Allah, pasti akan ada Allah berikan balasannya. Ya, kan banyak itu berita di kita dulu kalau pas musim zakat, musim apa gitu sebelum pandemi corona, berita orang antri zakat, ya antri sedekah cuma dapat 300 tapi kehilangan nyawa. Ya, diinjak-injak, desak-desakan, ya kehabisan nafas dan sebagainya. Ya, lihat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidzalimin min ansar." Barang siapa menyekutukan Allah, barang siapa menyekutukan Allah dalam ibadah,
haramallahu lil jannah. Allah haramkan dia masuk surga. Enggak boleh masuk surga. Ya, wa ma'wahumun nar, bahkan tempat kembalinya dia di akhirat nanti adalah neraka jahanam. Ya, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, dan orang-orang yang zalim tadi tidak akan mendapatkan penolong yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik merupakan perbuatan zalim yang paling besar. Ya, orang-orang yang melakukan kezaliman seperti ini enggak akan mendapatkan penolong, enggak akan dapat syafaat, enggak akan dapat ya apapun dari orang-orang yang hendak menolong dirinya, anaknya, ibunya, istrinya yang solehah, anaknya yang soleh, nggak bisa menolong bapaknya. Kalau bapaknya melakukan kesyirikan, syirkul akbar. Jadi anak bisa menolong bapaknya kalau bapaknya tidak melakukan syirik akbar. Ya, dia akan bisa memberikan syafaat kepada kalau anaknya soleh. Ya, doa-doa anak soleh itu bisa menolong bapaknya. Namun kalau bapaknya meninggal dalam keadaan syirik, syirkul akbar, nggak akan bermanfaat doa-doa anak yang soleh. Ya, nah. Begitu juga dalam hadis riwayat Jabir radhiyallahu an, hadis Imam Muslim nomor 93, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia seorang muslim ke dalam surga selama tidak melakukan kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah." Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak pernah melakukan syirik, walaupun dia melakukan maksiat tapi tidak pernah melakukan syirik, ibadah tetap jalan, ya, tauhid dia jalankan, rajin ibadah namun juga kadang bermaksiat, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Waman mata yusyriku billahi syai'an dakhala nar. Namun siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik dan dia pernah berbuat syirik, maka dia akan masuk neraka. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Akidah itu sangat penting. Ya, akidah itu sangat penting. Kenapa? Akidah merupakan kunci, kemarin sudah kita bahas, kunci kesuksesan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Keselamatan seorang hamba di dunia dan akhirat itu karena akidah. Ya, enam. Ini yang ketiga. Yang keempat, syirkul akbar membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Syirkul akbar membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Dalilnya adalah surat Al-Bayyinah ayat ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang yang mengingkari ya agama Islam, min ahlil kitab, baik itu di kalangan orang Yahudi dan orang Nasrani, ya. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani kalau tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya setelah datangnya Nabi Muhammad, ya, wal musyrikin, dan orang melakukan syirik. Orang yang melakukan, apa bedanya orang kafir dan orang syirik, orang musyrik? Orang kafir itu orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, itu orang kafir. Ya, orang kafir. Ya, dan juga orang-orang di zaman dahulu. Ya, atau orang yang sekarang ini hidup namun dia tidak masuk Islam. Ini orang-orang kafir. Ya. Dan kemarin ramai, enggak boleh menggunakan kata-kata kafir. Karena fitrah manusia itu enggak mau disebut kafir sebenarnya. Ya, mereka malu disebut kafir sebenarnya. Namun ya karena tidak mendapat hidayah Allah, ya tetap kafir. Dan itu panggilan yang Allah berikan kepada mereka. Bukan kita yang memberikan panggilan, Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sekarang kata kita menyebut kafir. Wahai kafir, enggak boleh. Dan selama ini memang kita enggak manggil orang-orang non-muslim kafir kan? Enggak mungkin kan? Dipanggil namanya saja kan? Ya, ini kadang ya. Jadi fitrahnya manusia sebenarnya enggak mau dipanggil kafir, karena pada hakikatnya fitrah manusia itu mereka beriman kepada Allah. Ya, ketika janin ini dalam perut ibunya itu semuanya bertauhid kepada Allah. Allah berikan janji, ya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Bala syahidna, ya Allah benar, engkau adalah Tuhanku, kami menjadi saksi. Maka Allah lahirkan bayi-bayi ini ke dunia. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah, pada asalnya setiap anak, setiap bayi lahir dalam keadaan tauhid, dalam keadaan Islam. Fa ahabau wa yahwidani au yunasirani au yumajisani, maka orang tuanya yang menjadikan dia orang Yahudi, orang Majusi atau orang Nasrani. Ya, kenapa orang tuanya menjadikan dia Islam? Tidak. Kenapa? Karena Islam itu pada dasarnya agama setiap bayi. Nah, maka kalau bapaknya Yahudi Nasrani, ya anaknya jadi Yahudi Nasrani. Walaupun di tengah jalan ada yang dapat hidayah, dia masuk Islam. Ya, kan ada orang-orang non muslim yang dulunya kafir, dia masuk Islam.
Nah, jadi bapak yang merubah agama seorang anak itu bapak dan ibunya. Kemudian, jadi orang-orang kafir itu orang yang tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian kalau orang musyrik itu orang yang bisa saja dia orang Islam seperti kita ini, beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun dia sering melakukan perbuatan syirik. Ya, tanpa disadari oleh dirinya, dia melakukan perbuatan syirik yang itu dilarang dalam agama, dan itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, bahkan ada kasus dulu kan, seorang wanita ketika haji di Mekah, tawaf, dia bawa gunting ingin curi kiswahnya mau digunting. Ya, tujuannya untuk apa Bapak Ibu semuanya ini? Dia ditangkap polisi, tujuannya untuk apa ditanya? Dia untuk jimat. Ya, untuk jimat, untuk tolak bala dirinya. Padahal dia beribadah kepada Allah di Mekah. Ini contoh jahilnya umat Islam. Di antara kejahilan umat Islam itu ini. Ya, sehingga akhirnya dia ini seharusnya dia dipenggal, dikisos Pak di sana itu. Karena apa? Dia melakukan kerusakan, melakukan fasadun fil ard, melakukan kerusakan di muka bumi, dan hukumannya dipenggal itu. Namun karena ya pembelaan dari negara kita, dia ini orang jahil, orang awam, orang kampung, nggak ngerti ya hal seperti itu, akhirnya dimaafkan dan dipulangkan. Ya, inilah makanya penting belajar. Pentingnya belajar itu di sini. Jadi orang musyrik itu adalah orang Islam yang kadang dia melakukan perbuatan syirik. Ini disebut orang musyrik. Ya, apa kata Allah? Finnari jahannam khalidina fiha. Orang-orang seperti ini masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Khalidina fiha. Ya, dia kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Merekalah seburuk-buruknya makhluk. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya, sekali lagi penting bagi kita belajar supaya kita tahu mana tauhid, mana syirik. Ya, mana akidah yang benar, mana akidah yang merusak. Yang tanpa sadar kita pernah melakukannya. Maka ya bertaubat kepada Allah sebelum meninggal dunia dalam keadaan musyrik dan kita masuk neraka. Ya, hajinya nggak bermanfaat. Orang yang kayak tadi ini, kalau dia nggak bertaubat, hajinya nggak bermanfaat karena dia melakukan syirkul asghar, dia masuk neraka. Ya, Rasulullah bersabda, "Man 'alaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan jimat, dia telah melakukan kesyirikan. Dan sekarang banyak kaum muslimin yang menggantungkan jimat, entah di pintu masuk rumahnya, di atasnya, ya, raja-raja yang dia nggak tahu apa itu. Wong ada yang bikin tuh, mohon maaf nih, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, ditulis bahasa Arab pegon, dikasih orang, Pak ini jimat, gantung di atas pintu, padahal itu lagu balonku ada 5. Itu ada itu di YouTube, ada di Facebook kan. Jadi ada coba orang iseng bikin balonku ada 5 tulisan Arab terus dikasih segitiga begini. Ya Pak ya. Dibilang ini jimat, ya. Nah, senang orangnya dikasih digantung dijadikan jimat beneran. Padahal itu balonku ada 5 ditulis bahasa Arab dikasih segitiga, kayak raja itu umumnya, ya. Seperti ini. Maka kaum muslimin rahimakumullah, penting sekali kita belajar juga bahasa Arab. Kita mengerti minimal, ya. Jangan sampai ditipu, jangan sampai juga kita melakukan kesyirikan. Karena man 'alaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat, dia telah melakukan kesyirikan. Dan biasanya orang yang membawa jimat itu, Pak, itu tawakalnya kepada siapa? Jimat atau kepada Allah? Kepada jimat. Coba orang yang biasa bawa jimat, dia sesekali-kali lupa jimatnya ketinggal di rumah. Dia keluar rumah, jauh, baru ingat, ya Allah, jimatku ketinggal. Dia takut nggak? Dia khawatir nggak? Khawatir dia. Nanti kalau ketabrak mobil gimana? Kalau dirampok gimana? Kalau dicuri gimana? Ya, dia takut, bukan mati. Ya dia takut luar biasa. Kenapa orang seperti ini takut ketika tinggal jimat? Karena tawakalnya bukan kepada Allah. Tawakalnya kepada siapa? Kepada jimat. Ya, kepada jimat. Dulu sebelum bawa jimat dia biasa-biasa aja. Ya, namun ketika sudah punya jimat, bawa jimat, di dompetnya lupa ketinggal, ya dia khawatir luar biasa, takut ya dirampok, takut dibunuh dan sebagainya. Ya, nah, ini kenapa disebut menggunakan jimat itu adalah syirik? Karena seperti ini. Tawakalnya dia berubah. Tawakalnya dia bukan kepada Allah, tapi kepada jimat. Ya, dia bergantung hanya kepada jimatnya tadi. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, orang yang melakukan kesyirikan itu tersesat di dunia dan di akhirat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida."
Siapa yang melakukan perbuatan syirik, sungguh dia tersesat sejauh-jauhnya. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik itu orang yang sesat. Ya, tanpa disadari oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut, dia telah melakukan kesesatan yang sangat nyata, kesesatan yang sangat jauh. Maka hendaklah kita ya bisa membedakan macam-macam syirik seperti apa, insya Allah nanti suatu saat akan kita terangkan. Ya, kemudian yang keenam, bahayanya syirik adalah Allah dan Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Orang yang melakukan syirik itu Allah barok. Allah nggak mau mengakui sebagai makhluknya. Allah nggak mau mengakui sebagai makhluknya, dan Rasulullah SAW tidak mau mengakui sebagai umatnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 3, wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumul hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin. Dan ingatlah suatu permakluman, suatu maklumat, suatu pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia di waktu haji akbar, yaitu haji wada. Jadi mana di haji wada Allah menurunkan ayat ini, Allah mengatakan annallaha bari'um minal musyrikin. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Ya. Nah, ini jadi Allah dan Rasulnya berlepas diri. Kalau Allah dan Rasulnya sudah berlepas diri dari diri kita, siapa yang bisa menolong kita? Gak akan ada yang bisa menolong kita. Ya. Kita memohon kepada Allah, namun Allah gak mau menolong kita. Jangan-jangan kita sering berdoa namun gak pernah dikabulkan oleh Allah, jarang dikabulkan oleh Allah. Jangan-jangan karena kita pernah melakukan dosa syirik. Ya, maka sebelum kita meninggal bertaubat kepada Allah dari perbuatan syirik tersebut. Ya, mohon ampun kepada Allah, bertaubat dari perbuatan syirik agar kita tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian yang terakhir, yang keenam, syirik merupakan dosa yang paling besar dan sejelek-jeleknya kezaliman. Syirik merupakan dosa besar dan sejelek-jeleknya kezaliman. Dan ini adalah surat Luqman ayat 13 di mana Allah mengkisahkan tentang Luqman. Luqman ini ya seorang yang kecil, hitam, namun Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan, sebagian para ulama mengatakan dia termasuk nabi. Ada yang mengatakan dia bukan nabi, dia orang biasa, namun akidahnya kuat, tauhidnya yang kuat sehingga dia Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Wa idh qala Luqman li ibnihi, dan ingatlah ketika Luqman menasihati, mengajarkan kepada anaknya, wa huwa ya'idu, dan dia memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Yang kemarin sudah saya sebutkan, zalim ada 3. Yang zalim yang paling besar itu zalim kita kepada Allah dan melakukan perbuatan syirik, di mana Allah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, namun kita beribadah kepada selain Allah. Ya. Maka Allah murka kepada orang seperti ini. Kemudian zalim yang kedua, zalimnya seorang hamba kepada hamba yang lain, yaitu dengan mencuri, ya, enggak memberikan gaji pada bawahannya atau karyawannya atau pembantunya, ya, mengambil tanah orang, batas tanah dirubah. Ini zalim seorang kepada orang lain. Dan ini menjadi orang yang muflis. Ibadahnya banyak, pahalanya banyak, dia melakukan zaliman kepada orang ini juga bisa masuk neraka. Walaupun tidak kekal. Ya sudah kita sampaikan hadisnya. Itu orang yang datang kepada Allah, membawa pahala salat, pahala zakat, pahala haji, pahala puasa, pahalanya banyak, habis dia masuk surga. Namun datang orang-orang yang dulu pernah dizalimi di dunia, ya Allah, dia pernah mukul saya, dia minta maaf. Ya, sehingga dari itu dia masuk surga. Diambil pahala orang ini diberikan kepada orang yang dipukul. Dan lagi orang yang, ya Allah, dia dulu enggak pernah menggaji saya kerja sama dia berbulan-bulan enggak digaji, ya Allah. Diambil pahalanya diberikan kepada orang yang tidak digaji. Terus datang orang yang menuntut kepada Allah keadilan. Sampai pahalanya itu habis. Yang mengambil masih banyak. Ya Allah, dia telah membunuh saya, telah mengambil harta saya dan sebagainya. Ya, qasata antam hada wa qatala hada wa khadafa hada wa qamala hada. Ya, faqil min hasanati, diambil bagian sampai habis, yang tersisanya dosanya, dan maka dosa orang yang terzalim itu diambil diberikan kepada orang yang terzalim tadi. Ya, faqil ila nar, sehingga dia dilemparkan dalam neraka jahanam. Maka kalau kita pernah melakukan kezaliman kepada tetangga, ya, karyawan kita yang punya karyawan, ya, saudara, teman dan sebagainya, minta maaf. Sebelum menjadi orang yang muflis, ibadah kita seperti ini bisa menolong kita. Kalau kita pernah menzalimi orang lain dan kita belum minta maaf. Dan yang terakhir, zalimnya seorang kepada dirinya sendiri, ya, dengan mabuk, ya, dengan pesta narkoba, ya, dengan minuman keras, ini zalim pada diri kita sendiri. Ya, kenapa? Karena kita ini Allah ciptakan untuk ibadah, namun kita sakiti jiwa kita, diri kita untuk melakukan maksiat. Makanya Islam itu, Pak, Islam itu tampil ke bumi, Allah utus Nabi Muhammad untuk mengajarkan Islam untuk menjaga 5 hal. Yang disebut oleh para ulama namanya daruriyatul khams, yang menjaga 5 darurat, 5 fitrah yang lurus. Di mana kalau dilanggar ini bisa membahayakan. Yang pertama, Islam itu turun ke bumi untuk menjaga tauhid kepada Allah. Makanya kenapa Allah menurunkan Nabi dan Rasul, setiap umat awalnya bertauhid, ketika sudah melenceng, yang sudah kita kisahkan juga, awal terjadi kesyirikan, Allah utus Nabi dan Rasul supaya agama ini tetap terjaga. Ya, supaya senantiasa beribadah kepada Allah, mengembalikan orang untuk bertauhid kepada Allah. Ini yang pertama, lihimayuddin, menjaga agama. Yang kedua, Islam turun itu lihimayatul akal, menjaga akal sehat.
Makanya agama Islam itu nggak ada yang bertentangan dengan akal. Apapun itu yang bertentangan dengan akal, berarti akal kita nggak benar. Ya, syariat Islam nggak pernah bertentangan dengan akal. Ya, manapun contoh tentang hadis, nanti ada hadis tentang yaitu idza walaqal qalbi ahadikum falyaghsil sab'a marratin fa awwal biturab. Hadis tentang jika bejana kalian, piring kalian dileti anjing, maka cucilah 7 kali dan yang pertama dengan tanah, cuci dengan tanah. Ini kalau menurut akal, maksud nyuci zaman sekarang pakai tanah. Kenapa nggak pakai sabun? Ada deterjen yang bagus kan? Tapi kenapa dia Rasulullah menyuruh pakai tanah? Ternyata diteliti oleh Profesor Barat Bapak Ibu semuanya. Ketika pertama dicuci dengan sabun, itu diteliti di mikroskop itu di kaca besar, masih banyak bakteri-bakteri dan mulut anjing tadi. Masih banyak sisanya. Walaupun pakai sabun, pakai deterjen dan sebagainya. Ketika dicoba dicuci dengan tanah, ternyata apa? Bersih. Ya nggak ada yang tersisa bakteri-bakteri dari liur anjing tadi. Bersih semuanya. Yang baru dicuci dengan air itu tadi. Lihat Islam soal zaman Rasulullah SAW belum ada mikroskop. Ya ketika diteliti hadis ini ternyata benar. Bahkan perintah untuk pergi ke langit terbang, pergi ke luar angkasa itu ada Al-Qur'an ada. Ya, dalam surah Ar-Rahman. Ya, Allah sebutkan bagaimana bahwasanya manusia itu bisa menjelajahi langit bumi. Manusia bisa terbang sehingga ada pesawat dan sebagainya. Kemudian juga hadis tentang lalat, ya. Idza waqa dzubaba fi ya ma yahikum jika jatuh lalat di gelas kalian air minum, ya, fal yahmisu kata Rasulullah, tenggelamkan dia. Tenggelamkan lalat ini, kemudian buang lalatnya dan minum. Ya. Hadis ini kelihatan jorok hadisnya, seakan-akan jorok, Pak. Mesti ada air minum, ada masukan lalat, lalatnya suruh tenggelamin, suruh tenggelamin, dicelupkan semua, diambil, dibuang, suruh minum. Ternyata setelah diteliti, kata Rasulullah SAW disebutkan, fa inna fi janahadihim, tentunya di salah satu sayapnya ada racunnya dan sayap satunya ada penawarnya. Ada racunnya dan ada penawarnya. Maka oleh Profesor Barat pun diteliti, peneliti Barat diteliti, ternyata benar. Sayapnya lalat itu di sebelah kirinya ada racun, sebelah kanannya ada penawar. Ya, jadi ketika dicelupkan, ketika air ini kemakan lalat, diteliti itu banyak bakteri-bakteri, virus yang keluar dari lalat tadi. Ya. Setelah dicelupkan kembali, lalatnya dimasukkan ke dalam air, dibuang, airnya diperiksa, ternyata bersih. Airnya kembali bersih sebagaimana sebelum masukkan lalat. Lihat, hadis Rasulullah SAW itu pasti masuk akal. Ya, kalau akal kita yang tidak nyambung, berarti memang akal kita perlu diperiksakan. Makanya Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berkata dengan hawa nafsu, namun dengan wahyu Allah wahyukan kepadanya. Jadi agama Islam enggak ada bertentangan dengan akal. Ini yang kedua. Jadi Islam itu turun untuk menjaga akal. Makanya mabuk dilarang, Pak. Mabuk, ekstasi. Kenapa dilarang dalam Islam? Karena kalau orang sudah mabuk, hilang akalnya, dia melakukan kejahatan. Ibunya diperkosa, anaknya diperkosa, tetangganya dibunuh, ya, sedikit kesenggol marah, bunuh orang, ya. Makanya minuman keras itu disebut umul khaba'is. Segala perkara yang sumber segala bencana. Yaitu sumber segala bencana itu dari minuman keras. Ini yang kedua. Yang ketiga, ihaimatun nasl, menjaga keturunan. Islam ini Allah turunkan menjaga keturunan. Makanya dalam Islam disuruh menikah. Ya, suruh menikah. An-nikahu sunnati. Nikah itu termasuk sunnahnya Rasulullah SAW. Itu ajaran Islam. Bahkan siapa yang tidak mau menikah, artinya karena benci menikah, benci sunnah Rasulullah SAW, falaysa minni kata, bukan golonganku. Bukan berarti orang yang tidak mau menikah bukan golongan Nabi Muhammad. Ada mungkin orang yang nggak dapat jodoh. Ada ulama yang tidak sampai, yang nggak sempat menikah sampai meninggal dunia. Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lainnya. Ya, jadi kenapa Allah mengharamkan zina? Allah mengharamkan hubungan seksual di luar nikah? Karena ini merusak keturunan. Ya, anaknya tidak tahu siapa bapaknya, ya, dan warisan nanti dia nggak dapat warisan dan sebagainya. Makanya zina itu dilarang dalam Islam karena merusak keturunan, merusak tatanan kehidupan berumah tangga. Zina dilarang karena Islam untuk menjaga an-nasl, keturunan. Yang keempat, lihimatul mal, menjaga harta. Makanya di dalam Islam kenapa mencuri diharamkan? Yang menggosok itu memakai harta orang lain tanpa izin, dilarang. Ya, kenapa? Karena ini Islam menjaga agama, menjaga harta orang. Jadi dalam Islam itu sudah lengkap. Ya, Islam melarang orang mencuri. Kalau mencuri potong tangan. Dan yang terakhir, lihimatun nafs, menjaga nyawa. Makanya kenapa dalam Islam itu membunuh dilarang? Ya, membunuh. Jangan membunuh, menggibai. Ya, kemudian memfitnah aja dilarang, apalagi membunuh. Ya, makanya Islam itu menjaga 5 hal ini. Ya, dan tidak ada dalam agama kecuali hanya agama Islam yang lengkap seperti ini. Yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, ya, menjaga harta dan menjaga jiwa. Islam sangat lengkap. Demikian kaum muslimin rahimakumullah yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, apa yang kita pelajari bermanfaat dan Allah berikan kepada kita pemahaman. Ya, Allah menisabkan ilman nafian. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat. Ya, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang halal. Wa amal mutaqabbal, dan amal yang diterima, yang engkau terima ya Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang diterima itu syaratnya adalah bertauhid. Makanya kenapa kita penting belajar tauhid, belajar tentang syirik supaya kita bisa mengamalkan
tauhid ini kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin ditanyakan, fal yatafaddal mashkura. Ya, silakan Bapak dulu. Ya. Boleh Pak. Sholat selama apa tadi Pak? Sholat qashar ya. Ya. Sholat qashar. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dalam Islam ada 2 keringanan yang berkaitan dengan sholat. Ada namanya jamak, ada namanya qashar ya. Jamak itu menggabungkan 2 sholat ya dalam satu waktu. Dan sholat yang bisa dijamak itu maghrib dengan isya atau duhur dengan asar. Subuh nggak bisa, atau maghrib dengan asar nggak bisa karena beda waktunya. Duhur dengan asar masih satu waktu karena masih matahari terbit, masih matahari. Maghrib dan isya bisa dijamak karena matahari sudah malam, artinya sudah tenggelam. Subuh tidak bisa. Ya, jamak itu bisa dilakukan siapapun kapanpun. Tidak harus dalam kondisi safar. Tidak harus dalam kondisi sakit. Misalkan ya ada hujan lebat. Ini kita lagi sholat maghrib, contohnya maghrib nih. Tiba-tiba hujan lebat. Ya, itu boleh menjamak dengan sholat isya. Ya, karena kalau sudah hujan itu biasanya kalau udah pulang ke rumah, habis hujan itu kita pulang ke rumah nih. Biasanya kalau isya mau ke masjid malas karena jalanan becek. Itu imam boleh menjamak dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW zaman dahulu. Rasulullah SAW mengajak sahabat untuk menjamak sholat karena ada hujan. Ya, jadi jamak itu hujan pun boleh, sakit juga boleh, safar juga boleh. Nggak ada apa-apa pun, kita lelah capek misalkan, atau yang kerja di Jakarta biasa macet, pulang asar, habis asar pulang macet total, pulang sampai rumah yaitu sudah jam 9, belum maghrib kan? Boleh nggak dijamak? Boleh, silakan. Jamak di rumah, sholat maghrib 3 rakaat dahulu, baru kemudian sholat isya, namanya jamak takhir. Ya, jadi jamak itu ada takhir, ada takdim. Jamak takdim itu isya ditaruh di maghrib, kita sholat maghrib berbarengan dengan isya. Ya, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Atau jamak takhir. Jamak takhir itu kita maghrib dahulu 3 rakaat di waktu sholat isya, baru sholat isya. Jadi kadang ada orang kurang tepat, jadi dia isya dahulu 4 rakaat isya, baru sholat maghrib. Ini kurang tepat, walaupun dilakukan sholat isya ya. Yang tepat adalah maghrib dulu 3 rakaat baru isya. Kecuali kita datang di masjid, ya kita ini belum maghrib nih, pas sampai di masjid qomat, belum sholat maghrib udah qomat. Maka kita ikut imam sholat isya 4 rakaat baru nanti sholat sendiri 3 rakaat maghrib. Namun kalau datang ke masjid belum qomat, masih panjang waktunya, lihat ada waktu masih 5 menit, baiknya maghrib dahulu 3 rakaat. Kemudian duduk nunggu qomat, baru qomat salat isya bersama imam. Ini jamak ya Pak ya. Jamak itu bebas. Bapak capek mau jamak silakan. Bapak ada hajat, misalkan ada walimahan nikahin anak. Tamunya banyak banget, duhur nggak sempat salat duhur misalkan. Diakhirkan dengan salat asar boleh. Ya, boleh. Kalau qashar itu nggak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan musafir. Musafir itu dalam perjalanan jauh. Pergian keluar kota, kalau orang bilang keluar kota ya, itu baru boleh qashar. Karena qashar itu namanya meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Yang bisa diqashar hanya 3, sholat duhur, sholat asyar, dan sholat isya. Maghrib dan subuh tidak bisa diringkas, tidak bisa diqashar. Dan qashar sekali lagi syaratnya harus dalam kondisi musafir. Musafir itu dalam keluar kota. Ya, misalkan kita ada tugas dari perusahaan, atau kita ingin pulang kampung, seperti saya pulang kampung ke Madiun atau ke Magetan. Saya berangkat jam 10 atau pagi-pagi. Ya, sampai di misalkan Pekalongan duhur. Nah, sholat duhur. Akhirnya di Pekalongan saya berhenti di rest area atau di pom bensin. Saya sholat duhur 2 rakaat, namanya qashar. Dan boleh dijamak juga, digabung dengan sholat asar 2. Ya, sholat asar 2. Jadi qashar 2 rakaat duhur dan qashar 2 rakaat asar. Bahkan ada yang mengatakan, ulama mengatakan musafir itu wajib qashar kalau sholat sendirian atau sholat berjamaah dengan sesama musafir. Tapi kalau kita datang di rest area, di situ ada imamnya,
ada muadzinnya, kita datang pas sholat duhur, imamnya sholat duhur 4 rakaat. Maka kita kalau baru datang ikut sholat duhur imam 4 rakaat, ya 4 rakaat. Baru nanti kita menyendiri atau mungkin kita sama anak kita, nah yuk kita qashar jamak sama asyar. Baru kita mengambil shaf yang tidak mengganggu orang, sholat asar 2 rakaat. Walaupun tadi duhurnya 4 rakaat kan, tapi boleh asarnya 2 rakaat. Karena kita duhur bersama imam orang kampung. Makanya kalau saya musafir itu pernah mau jadi imam, kalau di situ ada orang penduduk asli, bapak yang jadi imam. Oh enggak, Ustaz, saya musafir Pak. Nanti kalau saya sholat duhur 2 rakaat. Enggak apa-apa Ustaz, nanti saya sempurnakan. Nah, itu boleh. Kadang ada orang enggak paham. Makanya saya kalau sama teman itu musafir, kok ada orang lain datang, Pak, kami qashar Pak ya 2 rakaat. Nanti kalau Bapak mukim atau Bapak tidak musafir, silakan lanjutkan 2 rakaat berikutnya. Jadi boleh juga. Jadi musafir jadi imam, nanti sholat duhur 2 rakaat salam. Yang bukan musafir, ya, dia lanjutkan sendiri 2 rakaat. Itu juga boleh. Namun afdal itu orang penduduk lokal, penduduk asli yang bukan musafir menjadi imam. Ya, itu untuk qashar. Dan itu hanya tadi duhur, asar dan isya. Syaratnya harus sudah keluar dari rumah, Pak. Kalau masih di rumah, kita mau qashar enggak boleh. Misalnya nih, kita mau berangkat ke Majalengka, misal contoh. Pas ada duhur, kita sholat dulu. Sholat di rumah atau di bait ini, duhur 2 rakaat itu enggak boleh. Karena kita belum berangkat musafir, kita masih di tempat tinggal kita walaupun niatnya sudah ada. Maka lakukan duhur 4 rakaat, mau jamak sekalian dengan asar boleh. Ya, jamak takdim, sholat duhur 4 rakaat, kalau masjid ya berjamaah tadi. Kemudian karena kita musafirnya sendirian, kita lanjutkan sholat asar 4 rakaat sendirian. Boleh, sah. Berangkatlah. Nah, baru nanti ketika sampai di tempat, pas maghrib misalkan, boleh kita menjamak maghrib 3 rakaat, kemudian qashar isya 2 rakaat. Ini qashar ya. Di qashar itu keringanan bagi musafir. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dulu itu memang awalnya semua sholat itu 2 rakaat. Dan sebelum ada sholat 5 waktu, itu sholat itu dulu hanya pagi dan sore. Pagi dan sore, sholat subuh dan sholat sore saja.